Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pilihan. Saya dari kelas A di mata kuliah Business Intelligence and Data Analysis. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu tipe data dan Business Analytics dalam mata kuliah Business Intelligence and Data Analytics. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tipe data. Nah, apa itu tipe data? Tipe data adalah klasifikasi yang digunakan dalam statistik dan analisis data untuk menggambarkan karakteristik atau sifat atau variabel. Nah, dalam tipe data ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Baik, langsung saja kita masuk ke tipe data yang pertama. Ada tipe data nominal. Tipe data nominal adalah tipe data yang menggambarkan kategori atau kelompok tanpa urutan tertentu. Data nominal hanya menyediakan informasi tentang keanggotaan dalam kelompok tertentu. Contoh untuk data nominal adalah jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan, warna merah, biru, atau hijau. Nah, dan jenis mobil, ada sedan, SUV, dan truk. Dalam analisis statistik, data nominal ini digunakan menggunakan mode nilai yang paling sering muncul sebagai ukuran rumusan data atau biasa dikenal dengan modusnya. Kemudian masuk ke dan nominal ini biasa digunakan biasa digunakan untuk data-data kategorik. Kemudian ada tipe data ordinal. Tipe data ordinal adalah tipe data yang memiliki urutan tetapi selisih antar nilai tidak memiliki interpretasi yang jelas. Nah, data ordinal ini memberikan informasi tentang peringkat atau tingkat perbandingan antar nilai, tetapi tidak ada jarak yang konsisten antara antara peringkat tersebut. Contoh data ordinal adalah peringkat kepuasan pelanggan, seperti sangat puas, puas, netral, tidak puas, dan sangat tidak puas. Kemudian ada contoh lain juga seperti tingkat pendidikan, yaitu ada SMP, SD, SMA, kuliah. Data ordinal ini dapat digunakan uh, dapat menggunakan atau metode peringkat untuk menganalisis data ordinal. Itu analisis statistiknya. Kemudian masuk ke yang ketiga, yaitu tipe data interval. Tipe data interval memiliki urutan yang jelas serta selisih antar nilai yang memiliki interpretasi yang relevan. Interval data tidak memiliki nilai nol mutlak, yaitu yang berarti nol dalam konteks ini tidak berarti ketiadaan atau ketiadaan total. Nah, bisa dikatakan juga dengan nilai nol ini memiliki nilai, tidak seperti data-data yang lain. Untuk contoh data interval adalah suhu dalam Celsius atau Fahrenheit. Nah, jadi di sini selisih 10 derajat Celcius sama artinya disuruh tentang suhu. Jadi nilai nol di sini memiliki nilai dan memiliki arti. Jadi maka disebut suhu itu adalah contoh data tipe data interval. Dalam analisis statistik, kita dapat menggunakan data rata atau deviasi atau standar deviasi untuk menganalisis data interval. Dan kemudian ada tipe data terakhir, yaitu tipe data rasio. Tipe data rasio adalah tipe data yang memiliki urutan selisih antar nilai dengan interpretasi yang jelas dan nilai nol mutlak yang berarti ketiadaan atau ketiadaan total. Data rasio memungkinkan operasi matematika yang lebih lanjut seperti perkalian, pembagian, dan perbandingan yang lebih bermakna. Untuk contoh data rasio adalah usia, berat badan, pendapatan, dan jumlah produk yang terjual. Dalam analisis statistik, kita dapat menggunakan berbagai metode statistik, termasuk rata-rata, median, standar deviasi, untuk menganalisis data rasio. Nah, untuk interval dan rasio ini biasa kita gunakan untuk data-data yang uh, data yang dalam bentuk angka. Kemudian uh, masuk ke bagian yang kedua, itu business analytics. Business analytics adalah proses penggunaan data, teknologi, statistik, dan model matematika untuk menganalisis berbagai aspek bisnis dengan tujuan meningkatkan pengambilan keputusan dan kinerja bisnis. Dalam business analytics, terdapat juga pendekatan utama yang mencakup deskriptif, prediktif, dan preskriptif analytics. Nah, untuk itu kita akan membahas satu-satu dari ketiga cabang business analytics ini. Yang pertama ada deskriptif. Deskriptif Deskriptif analytics berfokus pada pemahaman tentang apa yang telah terjadi dalam bisnis. Ini melibatkan pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data historis. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang performa bisnis dalam waktu yang lalu, seperti tren, pola, dan statistik deskriptif.
Contoh penggunaan deskriptif analitik adalah laporan penjualan bulanan, analisis retensi pelanggan, atau ringkasan performa keuangan. Nah, itu adalah penjelasan dari deskriptif analytics. Yang kedua yaitu predictive analytics. Predictive analytics menggunakan data historis dan berbagai teknik statistik dan pemodelan untuk memprediksi peristiwa atau hasil yang akan datang. Nah, di bagian prediktif ini kita akan memprediksi data-data atau kejadian untuk yang akan datang, seperti setahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Untuk prediktif analitik ini membantu bisnis dalam meramalkan tren masa depan, mengidentifikasi peluang, dan mengantisipasi risiko. Nah, untuk contoh penggunaan predictive analytics adalah model peramalan penjualan, prediksi permintaan, dan analisis risiko kredit. Dan yang terakhir yaitu prescriptive analytics. Nah, untuk prescriptive analytics ini melangkah lebih jauh dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan apa yang harus diambil berdasarkan data yang dianalisis. Ini melibatkan penggunaan teknik pemodelan matematika dan algoritma untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan keputusan bisnis. Contoh penggunaan prescriptive analytics adalah sistem rekomendasi produk dalam e-commerce, optimasi dalam rantai pasokan, atau rencana pengalokasian sumber daya. Jadi, dalam business analytics, ketiga pendekatan ini bekerja bersama-sama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bisnis dan membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Descriptive analytics memberikan gambaran tentang masa lalu, predictive analytics membantu meneramalkan masa depan, dan prescriptive analytics memberikan panduan tindakan untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Dengan kombinasi ketiganya, organisasi dapat lebih efektif mengelola sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam lingkungan bisnis dinamis. Jadi itu sajalah yang bisa dapat saya sampaikan tentang tipe data dan business analytics. Nah, kesimpulannya tipe data itu terbagi menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, rasio, dan interval. Dan business analytics itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu deskriptif, prediktif, dan perspektif. Terima kasih atas waktunya. Saya Iqbal Pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.